Nah, kalau case control itu yang dibandingkan dulu adalah penyakitnya, apakah ada penyakit atau nggak ada penyakit, ya. Jadi yang pertama kali dibandingkan ini. Baru setelah itu dibalik nih, habis itu dibalik dicari ada faktor risikonya atau enggak, atau ada exposure-nya atau enggak gitu. Jadi titik awal penelitian itu di masa kini, ya, ada penyakit atau enggak, ini tanpa penyakit, terus kita lihat ada pajanan atau enggak. Sama case control pun untuk mencari kausalitas, biasanya kalau memang faktor risikonya jarang, terus biaya yang dibutuhkannya ini cenderung lebih murah dibandingkan kohort. Ya, terus biasanya digunakan untuk mengevaluasi etiologi dan faktor risiko. Cuman salah satu kelemahannya adalah dia rentan terhadap recall bias. Karena apa? Mencari faktor risiko itu kan, atau mencari paparan di masa lampau itu kan bergantung juga sama ingatan, ya. Jadi rentan terhadap recall bias. Nah, yang dicari di case control itu adalah odds ratio. Odds ratio itu adalah AD dibagi BC. A dikali D dibagi B dikali C. Ketika odds ratio-nya itu lebih dari satu, maka dibilangnya adalah reinforcing factor atau memperkuat lah gitu. Kalau odds ratio-nya itu satu, maka nggak signifikan, jadi nggak ada bedanya. Kalau odds ratio-nya kurang dari satu, berarti tidak bukan tidak signifikan, tapi tidak malah efeknya protektif atau melindungi, atau malah tidak memperberat si kondisi, tidak semakin mungkin terjadi gitu. Nah, cara baca kesimpulannya, kalau case control itu yang kita baca adalah penyakitnya terlebih dahulu. Jadi, misalnya kasus tadi batuk sama obat nyamuk bakar, ya. Jadi, objek yang memiliki penyakit batuk kronis pada bayi memiliki risiko sebesar 2 kali lebih besar dalam memiliki faktor risiko berupa penggunaan obat nyamuk bakar dibandingkan dengan orang yang sehat gitu. Nah, kalau cross seksional itu kita mengambil sampelnya itu sampelnya itu diambil data mengenai exposure dan outcome-nya itu secara simultan. Jadi karena diambilnya secara simultan, exposure sama outcome-nya, kita jadi nggak tahu nih sebenarnya ada hubungan kausalitas atau enggak sih, ada hubungan sebab akibatnya atau enggak gitu. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu mana yang keluar duluan gitu. Kita cuma bisa bilang bahwa oh iya ada pengaruhnya, tapi kita nggak tahu siapa yang mempengaruhi. Gitu. Nah, kalau cross seksional ini dia lebih murah, lebih cepat penelitiannya, tapi dia hubungannya hanya hubungan asosiasi, cuman menentukan ada hubungan atau enggak, tapi nggak tahu kausalitasnya, nggak tahu sebab akibatnya, karena diambilnya secara bersamaan gitu. Biasanya cross seksional ini digunakan sebagai studi pilot, ya, studi awal gitu, dan biasanya juga cenderung butuh data yang lebih banyak gitu, apalagi kalau variabel yang ditelitinya juga banyak. Oke, nah kurang lebih gini perbandingan timelinenya. Kalau cohort itu kan dia ada prospektif dan ada retrospektif. Kalau cohort yang prospektif, kita mulai menelitinya itu ketika terjadi exposure di awalnya. Jadi kita mulainya itu dari awal exposure gitu. Baru kita ikuti terus sampai jangka waktu tertentu keluar atau enggak nih disease of interest-nya, atau output yang diharapkan keluar atau enggak. Nah, kalau retrospektif itu paparannya mungkin udah terjadi nih, paparan udah terjadi, kita ambilnya di tengah-tengah, terus kita lihat dulu ada paparannya atau enggak, kita bagi. Tapi penyakitnya ini belum terjadi, makanya kita ikutin penyakitnya gitu. Ada atau enggak. Kalau case control kita mulai dari sini, dari present lah, masa depan, dari masa kini gitu. Terus kita tarik garis mundur, kita cari tahu gitu ada exposure-nya atau enggak.
Sedangkan kalau cross sectional dia hanya di satu titik aja dilihat exposure sama outcome-nya sekaligus. Nah, ini contoh kasusnya tadi yang obat nyamuk sama batuk kronis. Kalau cross sectional dia hanya mengatakan bahwa ya udah pemakaian obat nyamuk ini ada hubungannya dengan kejadian batuk kronis, tapi nggak tahu hubungannya itu siapa yang menyebabkan apa. Kalau case control dibilang bahwa pasien dengan penyakit batuk kronis itu lebih sering atau lebih memiliki faktor risiko berupa penggunaan obat nyamuk bakar dibandingkan mereka yang tidak memiliki batuk kronis gitu. Kalau pada kohort pasien dengan penggunaan obat nyamuk lebih berisiko mengidap batuk kronis dibandingkan dengan yang tidak memiliki tidak menggunakan obat nyamuk bakar gitu. Jadi simpelnya sih case control itu yang dilihat adalah bandingin penyakitnya. Kalau cohort yaitu adalah exposure-nya. Itu dimulai kan dari titik awalnya di mana.